Berdoa selesai. Hormat. Selamat pagi, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau cek dulu kehadirannya ya. Ya, Bu. 10 MIPA 1 ya? Ya, Bu. Nanti kalau Ibu sebutkan namanya bilang hadir gitu ya. Ya, Bu. Mulai ya. Ya, Bu. Alif Susma. Almira Rahel. Indah, Bu. Indah. Ya. Angelina hadir Bu. Oke, gimana kabarnya? Sudah siap untuk belajar? Siap ya. Semangat nggak nih? Semangat. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengetahui dan memahami apa itu sistem komputer. Nah, di dalam sistem komputer itu kan terdapat 3 komponen. Yang pertama itu hardware, software, firmware. Dan dalam cara kerja perangkat komputer serta perangkat pendukungnya. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan berbagai perangkat komputer dan mampu menjelaskan cara kerja perangkat komputer tersebut. Yang ketiga, peserta didik mampu mensimulasikan bagaimana komponen-komponen komputer bekerja dalam sebuah sistem komputer. Oke, materi kita di hari ini itu masuk ke bab 3 ya, karena kemarin kita di bab 2 sudah selesai dan sudah selesai juga. Oke, materi kita hari ini tentang apa? Sebelum masuk ke materi, Ibu mau menanyakan, ini gambar apa? Komputer. Atau yang disebut dengan komputer desktop. Komputer desktop itu disebut dengan komputer apa? Komputer meja, karena dia diletakkan di atas meja. Kalau yang kedua, laptop. Yang ketiga, handphone. Yang paling sering digunakan manusia itu yang mana? Handphone. Oke, dari ketiga gambar tersebut saling berkaitan nggak? Atau saling menghubungkan? Kenapa? Karena saling berhubungan dan integrasi oleh internet. Sama nggak cara kerja ketiga gambar tersebut? Beda. Kenapa beda? Cara mengoperasikannya, cara apa lagi? Tampilan. Setelah itu apa lagi? Fungsinya. Ya. Oke, untuk yang selanjutnya Ibu mau langsung ke materi dulu. Sistem komputer yang tergambar di benak kalian, apa itu sistem komputer? Menurut kalian, sistem komputer itu apa? Sistem komputer itu ini Bu, tentang ini Bu. Apa? Menurut kalian, sistem satu dong, masa proyek tadi tidak benar? Satu. Apa? Sistem komputer? Mengoperasikan komputer. Ya, perangkat untuk mengoperasikan komputer. Ada lagi yang lain? Komputer adalah perangkat elektronik yang menerima, menyimpan, dan memproses data. Ada lagi yang lain?
kalian lumayan benar semua ya. Oh iya, gini. Untuk handphone kenapa ibu izinkan kalian bawa handphone itu digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan, untuk menunjang pembelajaran kalian pada hari ini. Oke, sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi antara satu sama yang lain, yaitu untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang dapat diharapkan oleh pengguna. Jadi kesimpulannya sistem komputer itu apa tadi? Perangkat komputer yang saling berhubungan. Oke, sampai sini udah paham tentang sistem komputer? Yang di belakang gimana? Paham? Apa tadi itu? Sistem komputer, kesimpulannya. Berupa komponen dan rangkaian yang saling terhubung. Iya. Sebuah atau kumpulan perangkat-perangkat di komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi antara satu sama yang lain. Nah, ya, pintar semua bakal ini. Oke, lanjut. Di dalam komputer itu terdapat 3 komponen dasar. Yang pertama itu apa? Coba. Tadi kalian sebutkan. Ayo, apa? Hardware. Yang lain? Ayo, hardware apa software? Hardware atau software? Ayo, keduanya, Kak. Keduanya. Yang mana keduanya? Hardware, software, firmware. Ya. Hardware, software, sama kayak hardware itu disebut dengan perangkat apa? Software? Firmware? Pengguna. Siapa itu pengguna? Manusia? Atau manusia yang mengoperasikan komputer? Ya, kita bakal ya. Oke, lanjut ya. Gimana, paham nggak? 3 komponen komputer tadi. Ya, lanjut ya. Lanjut. Oke. Menurut kalian, apa sih itu perangkat keras atau hardware? Yang melindungi komputer. Ayo, kemarin kan sudah disampaikan tuh di bagian bagian dari komputer yang bisa dilihat. Bisa disentuh, dilihat, diraba dan dipindahkan. Apa? Bisa disentuh, dilihat, diraba atau dipindahkan. Apa tuh yang diraba? Bukan ya pemikirannya ya. Ibu belum selesai ngomong. Oke. Perangkat keras atau yang disebut dengan hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, seperti apa contohnya? Casing apa? Banyak ya. Oke. Contoh yang pertama yang ibu lakukan di sini yaitu motherboard. Tahu nggak siapa itu motherboard? Yang ibunya? Ibunya board. Oke, ada motherboard, prosesor, hard disk, memori, dan power supply. Contoh lainnya sama yang dengan kalian sebutkan tadi, misalnya komputer, keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Oke, di bagian perangkat keras atau yang disebut dengan hardware, sudah paham? Bentar ya kalian ya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, hardware sendiri umumnya dibagi menjadi 4 bagian yang diantaranya, yuk buka buku, gunakan HP-nya, apa saja tuh 4 bagian yang terdapat Input dalam device, output device, processing device, dan storage device. yang lainnya, yuk yang lainnya. Lanjut yuk. Ini belakang. Boskom apa boskom? 4 bagian
komponen komputer. Empat bagian komponen yang terdapat dalam hardware. Ya Pak. Gunakan HP-nya, bukan bukunya. Oke, yang pertama itu input device atau perangkat masukan. Apa itu perangkat masukan? Ini Bu, chatnya kalau aku masuk ke HP ku Bu. Ini Pak, ayo. Lepas dong. Apa? Masukkan data. Masukkan data. Yang lain apa? Perangkat masuk. Perangkat masukan itu apa? Ayo. Tidak boleh menggunakan data. What dong? Membaca dan menerjemahkan data sehingga dapat dimasukkan. Yang lain dengar nggak? Oke, kan suaranya bagus tuh. Ayo. Apa? Input device atau perangkat masukan Adalah semua periferal yang digunakan untuk memberikan data dan sinyal kendali untuk suatu sistem pemrosesan informasi. Ya. Oke. Input device atau perangkat masukan adalah perangkat pada hardware komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah pada komputer. Bukan kolektor. Bukan kolektor. Masa salah satunya? Dua-duanya. Contohnya apa? Lagi. Siapa yang menggunakan keyboard? Manusia. Ya, manusia. Yang menjalankan keyboard kita atau orang lain? Adalah kan sama manusia. Oke, contohnya yang pertama itu Oke, sampai di sini input device. Paham? Saya paham terus ya kalian ya. Oke, lanjut kalau gitu. Yang kedua, output device atau perangkat keluar Adalah peranti yang dapat menampilkan hasil pengolahan, hasil kemasukan data atau perintah pada komputer. ya. Yang lainnya? Dalam perangkat yang memberikan atau mengeluarkan hasil dari data yang masuk dan sedang diproses. Yang belakang dong, saya yang depan terus. Ayo, yang belakang, Mau lagi nih. Peralatan elektronik yang terhubung dengan komputer dan digunakan untuk mengirim data dari komputer dalam bentuk suara, gambar, dan media lain. Tadi bos kok nggak kedengaran? Peralatan elektronik yang terhubung dengan komputer yang digunakan untuk mengirim data dari komputer dalam bentuk teks, suara, gambar, dan media lainnya. Oke, output device atau perangkat keluar adalah perangkat pada komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil pemrosesan data dan contohnya apa coba? Monitor, printer, Ya, dan mikrofon. Oke, contohnya monitor. Oke, sampai di sini untuk output device atau perangkat keluar udah paham? Oke, lanjutkan nih. Lanjut ya. Yang ketiga, processing device atau perangkat. Ayo, apa itu? Komponen kan yang berfungsi Komponen yang untuk memproses data. Yang di belakang. Yang di sisi kanan ibu. Ayo. Ya, gunakan HP-nya. Udah dikasih kebebasan buka HP kok nggak digunakan. Untuk memproses data. Nah, yang lainnya ada lagi kak? Siapa tahu ada kesimpulan lain atau dapat dari internet tentang ini. Yuk, sebelah kiri bu, apa lagi? Ya. Ya.
Processing device atau perangkat pemrosesan adalah komponen dalam komputer yang fungsi dan berperan dalam olah data yang dekat dengan Processing device atau perangkat pemrosesan merupakan perangkat pada hardware komputer yang berfungsi sebagai pusatnya olah data. Jadi dapat dikatakan bahwa perangkat ini adalah otak dari komputer dan sering juga disebut dengan CPU. Bagian dalam processing unit. Processing device akan melakukan komunikasi dengan perangkat input, output, dan untuk melaksanakan perintah-perintah yang ada di komputer. Oke, sampai di sini paham nggak apa itu processing device atau perangkat pemrosesan? Berkaitan tentang apa tadi? Proses mengolah. Selanjutnya yaitu storage device. Device atau perangkat penyimpanan. Memori komputer. Menurut kalian penyimpanan itu apa? Penyimpanan buku, Bu. Ya, penyimpanan data apa lagi? Menyimpan berbagai data. Menyimpan berbagai data. Digunakan untuk menyimpan berbagai data. Digunakan untuk menyimpan berbagai data. Data apa yang mau disimpan di situ? Mungkin bisa berupa data, musik. Biasanya kayak suka selfie itu. Banyak. Aku juga suka sih. Oke. Sound device atau perangkat penyimpanan adalah komponen komputer yang digunakan untuk menyimpan baik data, file atau program komputer. Sampai sini paham? Contohnya apa yuk? Floppy disk, flash, Apa lagi? hard disk, CD. Apa lagi ayo? Ya, apa lagi? magnetik, Memori. Apa lagi? TV kaset bu. Yang pertama itu floppy disk. Merupakan perangkat penyimpanan yang berbentuk TV dan ditutup plastik berbentuk segi empat. Floppy disk di sini bisa menyimpan lebih dari 1,4 juta karakter. Besar nggak kalau gambar? Benar. Lumayan lah. Ini apa? Harddisk itu apa? Yuk, makanya harddisk itu apa? Apa itu harddisk? Sakram keras atau piringan keras adalah sebuah komponen perangkat keras untuk penyimpanan data sunda dan berisi piringan magnetis. Jauh juga yang lain, siapa tahu dapat yang lainnya. Perangkat penyimpanan data non volatile. Volatile. Gimana sih besarnya harddisk tuh? Segi 4, segi 3, segi 6? Kirakan segi 6. Oke, harddisk merupakan perangkat penyimpanan yang berukuran dan kapasitasnya jauh lebih besar dibandingkan floppy disk dan USB. Biasanya harddisk disimpan di dalam kerangka komputer. Enggak. Dalam apa? Ayo. Ayo, HP-nya bentuk harddisk itu gimana? Bukan. Disimpan di dalam kerangka komputer, namun ada pula yang diletakkan di luar atau harddisk seekor. Udah lihat gambar harddisk di infonya? Segi berapa dia? Warna apa? Hitam ada bulan-bulannya. Enggak pink kak? Ini udah pink deh warnanya. Ada warna flying. Sampai tadi paham harddisk? Warna nih. Pada komputer sound device
Umumnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu internal dengan eksternal. Internal guys, ayo apa ya? Ayo gunakan HP-nya, jelas Kak. Adalah bentuk memori yang dipasang menyatu dengan prosesor. Ya, yang lainnya? Ada lagi nggak? Apa? Gunakan? Ada bukan nggak? Oke, internal strong adalah penyimpanan yang berbentuk memori yang dipasang menyatu dengan prosesor. Misalnya tadi apa? Hard disk. Hard disk umumnya memiliki kapasitas yang lebih besar karena digunakan sebagai media penyimpanan. Digunakan sebagai media penyimpanan utama pada komputer. Sedangkan untuk media penyimpanan sementara saat melakukan proses pada data yaitu RAM, perumnya itu. Coba ulangi lagi. Akses memori. Aku bahasa Inggris lah kabarnya. Lanjut. Oh ya, di sini paham nggak? Ya, paham aja ya, kalau tidak paham tanyakan. Oke, lanjut. Apa nih? External storage. Di benak kalian eksternal itu apa? Luar. Di dalam komputer external strong atau di luar tadi, apa yang dibilang di luar? Penyimpanan di luar. Apa coba? Bukan apa? Apa lagi yang lainnya? Ayo, yang lain lagi. Ada bola semua kan? Zaman sekarang nggak ada bola satu, malu-malu. Oke. External strong yaitu perangkat keras untuk melakukan penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar dari media penyimpanan utama. Misalnya apa tadi? Hard disk eksternal, DVD, tahu nggak sih apa itu DVD? Kaset bu. Kaset. Iya apa? Kaset goreng. Kaset goreng ya. Kaset Video merupakan format penyebaran data jangka optik dan digital yang disimpan maka pada tahun 1995 dan rilis pada akhir tahun 1996. Apa yang dia sampaikan cepat benar. DVD merupakan format penyimpanan data jangka optik digital yang ditemukan dan dikembangkan pada tahun 1995 dan dirilis pada akhir tahun 1996. Kurang lengkap. Oke. Kurang lengkapnya ya. Semua. Ini penyimpanan optik yang populer. Aku mau nanya nih, kenapa sekarang jarang orang menggunakan kaset? Mulai rusak. Ribet. Kalian pernah nggak dulu nonton menggunakan kaset? Kalian suka Korea sini? Biasanya tuh cowok-cowok yang suka. Korea apa yang biasanya tonton? Film hantu. Jalannya ya. Pernah kan dance cherryboard? Ada nggak? Masih ada nggak? Masih ada nggak? Ya lanjut ya. Oke, di sini paham nggak apa itu external? Paham? Lanjut lagi nggak? Pakai perangkat yang kedua yaitu perangkat lunak atau disebut dengan software. Benar kalian, apa itu software? Kalian banyak benar ngomong
Cewek yang di samping ibu. Apa? Kamu? Ayah cewek. Langkah lunak atau itu soalnya. Ayo Pak. Ibu kan ada tuh. Atau handphonenya digunakan. Mana Pak? Ayo Pak. Tahu nggak apa itu software? Yang lain dengar nggak apa yang disampaikan Pak? Ya. Kasih gitu Kak. Ayo, software itu apa? Harus tahu ya. Keren-keren ya HP kalian. Kelas-kelas atas semua. Apa sih itu software atau perangkat lunak? Merupakan rangkaian dari implementasi program si menyelesaikan kebalikan dari software diartikan sebagai perangkat lunak. Kenapa? Karena perangkat ini tidak memiliki bentuk fisik seperti hardware. Software juga dapat diartikan juga sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer. Bisa berupa program atau koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi. Benar ya? Ada yang tahu nggak gambar siapa di depan? Jadi software tidak dapat disentuh dan dilihat secara fisik. Dan dapat dikatakan juga bahwa software digunakan untuk mengontrol perangkat keras. Oke, contoh software itu apa? Itu Windows. PowerPoint, apa lagi? Windows, apa lagi? Excel, Excel, apa lagi? presentation, PowerPoint. Apa lagi? Google Chrome. Ada lagi nggak yang lain? Oke, lanjut ya. Ini software gimana, ada paham? Mungkin nggak paham karena kita udah pernah yang lalu. Oke, lanjut. Yang pertama itu operasi system. Oke. Di dalam software terdapat yaitu operasi system atau sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Program dasar pada komputer yang menghubungkan antara komputer dengan hardware. Yang lainnya, yuk. Perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak serta sebagai demo untuk program komputer. Apa kedengaran tadi yang lainnya? Oke. Operasi sistem atau sistem operasi adalah program dasar pada komputer yang umumnya berfungsi untuk menghubungkan pengguna dengan hardware. Dapat dikatakan juga sistem operasi itu yaitu perangkat lunak yang bertugas untuk melakukan kontrol dan memanajemenkan perangkat keras dan operasi-operasi yang dilakukan pada sistem komputer, termasuk juga menjalankan aplikasi-aplikasi yang dapat melakukan pengolahan data. Oke, sampai sini. Sistem operasi
aplikasi atau dalam bahasa Inggrisnya application program. Apa coba? Nanti kan bisa bahan yang dipasang sesuai dengan sistem operasinya. Program aplikasi merupakan perangkat lunak yang siap dipakai. Program aplikasi ini digunakan untuk membantu pekerjaan pengguna komputer dalam mengelola berbagai macam data. Misalnya apa coba? Apa? Misalnya apa? Apa tuh? Misalnya ada Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Access, Photoshop, Chrome, Mozilla, dan lainnya. Sebagainya. Yang ketiga, Unwritten program atau program tambahan. Apa tuh? Ya, merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk menjalankan tugas tambahan. Disebut juga sebagai program pendukung dan memiliki fungsi tertentu. Misalnya apa? Misalnya apa yuk? Misalnya Oke, lanjutkan nih. Lanjut. Sampai sini paham nggak ketiga poin ini? Yang selanjutnya programming language atau bahasa pemrograman. Apa itu, Pak? Untuk daya integrasi dengan komputer. Apa lagi? Dapat dikatakan juga sebagai standar bahasa. Adalah sistem notasi Program komputer dan program language atau bahasa pemrograman merupakan bahasa yang dapat digunakan pengguna komputer untuk berkomunikasi dengan komputer. Dapat dikatakan juga sebagai standar bahasa instruksi untuk berkomunikasi dan memberikan perintah pada komputer. Beberapa contoh yaitu PHP. Siapa yang suka PHP ini? Adi. Pada PHP siapa? Semua. Semuanya. Laki dan cewek. Cewek-cewek. Kayaknya perempuan ya. Oke, ada PHP, Java, sama Python. Sampai di sini empat materi ini paham nggak? Paham. Lanjut ya. Yang terakhir yaitu Brainware atau bukan. Apa sih itu Brainware tadi? Ya, pengguna. Siapa itu pengguna? Kita. Kalian atau ibu? Semua. Oke, Brainware yaitu disebutkan sebagai orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Brainware juga sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Manusia atau kucing? Manusia. Manusia atau saya? Sama. Jadi Brainware merupakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer. Siapa cewek ini? Iya, banyak. Ini siapa nih? Oke, sampai sini Brainware paham? Lanjut ya? Lanjut nggak? Lanjut. Selanjutnya itu apa saja ya? Komputer analog, komputer desktop, komputer laptop, hybrid, superkomputer, komputer mainframe. secara mendasar komputer dikategorikan sebagai yang pertama komputer analog. Pernah lihat nggak? Enggak. Aku juga nggak pernah. Mana?
nggak bisa di apa? Bisa dilihat di gambar tapi nggak bisa di apa? Digunakan. Benar kalian komputer analog itu apa? Komputer itu Komputer analog digunakan sebagai alat penghitung yang bekerja pada level analog adalah lawan dua dari level digital. Lawan dua atau dari level digital. Jenis komponen elektronik yang digunakan sebagai inti dari komputer analog adalah atau operasional MBAPL. Ada beberapa contoh komputer analog dalam kehidupan sehari-hari seperti apa coba? Ayo gunakan HP-nya. Pak. voltmeter, seismometer atau alat ukur gempa. Oke. Beberapa contoh komputer analog dalam kehidupan sehari-hari yang pertama itu adanya dan seismometer atau yang disebut dengan alat pengukur kekuatan gempa. Di Smita pernah gempa nggak? Yang kedua apa? Komputer digital. Apa itu komputer digital? Itu mengolah Komputer yang dapat mengolah data dinyatakan dalam 2 digit atau angka. Iya. Komputer digital adalah komputer yang diciptakan untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, huruf, tanda baca, dan lain-lain. Apa sih contohnya? Komputer pribadi, laptop, notebook, desktop, kalkulator, dan mesin ATM. Yang lainnya? Apa? ATM. Jadi banyak uang ya. Oke, contohnya itu yang ibu ambil yaitu komputer pribadi, yaitu laptop. Masih bentuk laptop. pipa. Ini apa kata komputer? Ya ada laptop, notebook, desktop, kalkulator, dan mesin ATM. Lanjut, komputer hybrid. Apa itu komputer hybrid? Oke, komputer hybrid adalah jenis komputer yang diperuntukkan untuk pengolahan data yang bersifat baik kuantitatif maupun kualitatif, atau dengan istilah lain menggabungkan kemampuan digital dengan analog. Kasih perbedaan antara komputer digital dengan komputer analog tadi. Komputer digital adalah mesin komputer yang diciptakan untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, huruf, tanda baca, dan lain-lain. Sedangkan komputer hybrid merupakan komputer yang bekerja secara kualitatif dan kuantitatif karena merupakan kombinasi antara komputer analog dan komputer digital. Apa sih perbedaan antara komputer digital dengan komputer hybrid? Yaitu komputer digital adalah mesin komputer yang diciptakan untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, huruf, tanda baca, dan lain sebagainya. Sedangkan komputer hybrid merupakan komputer yang bekerja secara kualitatif dan kuantitatif. Karena merupakan kombinasi antara komputer analog dan komputer digital. Sampai di sini komputer hybrid paham? Lanjut. Ada berbagai jenis komputer. Itu ini apa nih? PC. Komputer. Desktop. Komputer desktop. Lagi. Komputer desktop aja. Ini apa? Komputer laptop. Ini
Tablet. Notebook. Ini apa? Itu server. Ini apa? Makin hack. Ada mainframe server. Komputer. Server. Hack sebab. Oke, sampai di sini. Terima kasih sama-sama. Dari materi yang Ibu sampaikan, paham nggak? Tadi inti dari materi yang Ibu sampaikan ada 3 apa-apa. Software. Yang terakhir ini materi yang Ibu sampaikan apa? Oke. Ibu mau menampilkan satu video, kalian amati ya. Setelah itu nanti Ibu akan bagikan kelompok. Siap? Nonton. Ya, sebentar ya. Tentang pengenalan komputer dan perangkatnya. Jelas nggak? Jangan lupa untuk menekan klik tombol subscribe-nya, like dan komen sebelum Anda menyimak video animasi berikut ini. Dunia saat ini telah memasuki era digital. Sebagian besar ujian di era modern ini dilakukan dengan Apa? Apa? Ibu mau nanyakan. Ini apa ini? Tadi penjelasan pertama. Motherboard. Kalau ini tadi kan udah disampaikan. Ayo. Power. Supply. Ini apa? Oke, lanjut satu video lagi ya. apakah untuk bermain game, browsing, menonton film, atau membuat tugas. Komputer itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu komputer, yang berarti begitu. Ya, pada awalnya komputer diciptakan untuk melakukan perhitungan yang sangat cepat. Oke, dari kedua video tersebut membahas apa tadi? Kegunaan. Video pertama tadi membahas tentang apa? Perangkat-perangkat yang ada di dalam komputer. Video kedua, cara kerja dalam komputer. Komponen dalam dari materi yang Ibu sampaikan dari awal tadi sampai ke video mungkin sudah tergambar di benak kalian apa sih sistem komputer itu begini, komputer itu begitu, komponennya ada ini ada itu. Oke, di sini Ibu mau minta kita menyimpulkan atau mencari tahu lagi tentang atau mengidentifikasikan dan merumuskan cara kerja sebuah sistem komputer. Ibu bagi kelompok ya, pakai kelompok atau mandiri? Kelompok. Kalian mau kelompok atau mandiri? Kelompok. Ibu yang tentukan atau kalian? Ibu. Yakin Ibu? Ibu. Oke, kelompok 1, ini ya baris yang pertama. Kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok 4, 5, dan 6. Gak mau tahu Ibu kan udah tanya tadi Ibu yang 3 sama lihat. Saya ada dikit. Yang gini ya, Bu. Kiranya adil loh. Saya ngomong? Oke, aturannya kalian mengidentifikasikan dan merumuskan cara kerja sebuah sistem komputer. Kalian bisa gunakan handphone kalian untuk searching, gunakan buku kalian untuk mencari jawabannya.
Setelah itu, kalian bersama kelompok mengumpulkan data atau informasi dan membaca literatur mengenai komputer perangkat pendukungnya. Setelah itu, kalian juga mempresentasikan hasil kerjanya dan ditanggapi oleh kelompok lain. Misalnya kelompok pertama membacakan hasilnya, kelompok lain menanggapi, oh ini apa nih Bu? Apa nih? Eci. Nah, itu juga yang lainnya. Terus, setelah kalian selesai menanggap, kalian saling menyimpulkan apa sih tadi yang mengenai komponen-komponen komputer pada sebuah komputer atau network. Oke? Bisa dimulai dari sekarang? Bisa kan? Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Ayo yang lain perhatikan kawannya dulu. Siapa yang kalian dapatkan? Diri lah kawan. Bukan kamu aja. Ayo yang lain perhatikan kawannya dulu. Apa yang kamu dapatkan? Bagian-bagian dari komputer kan ada hardware, itu ada input device, output device, processing device, sama storage device. Terus di perangkat kelas hardware ada motherboard yang jadi ini buat lalu lintas segala cara kerja komputer. Ada RAM, hard disk, sama power supply yang buat mengubah arus listrik AC ke DC, sama prosesor CPU, central processing unit. Mengambil informasi input komputer dilakukan oleh manusia sebagai pengguna atau user. Informasi dimasukkan oleh pengguna melalui perangkat. Perangkat input kemudian identifikasi cara kerja sistem komputer, mengambil informasi input. Sistem komputer adalah sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain. Bagian-bagian dari komputer terdiri dari perangkat kelas, hardware, perangkat lunak, software, dan pengguna atau operator. Semuanya sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi antara satu sama yang lain. Sampai di sini untuk komponen komputer udah tahu apa saja? Tahu. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu materi kita. Berhubungan waktu habis. Materi kita sampai di sini. Untuk penyampaian materi itu udah paham kan? Ada yang mau ditanyakan, kita ada grup nih. Tanyakan aja langsung di grup ya. Siap. Jangan diam-diam baik, oke?